Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil karim khatamil anbiya imamur rasul Muhammad ibn Abdillah huwa alladhi qama bi raf'in nasi min awdiyatil ghabawat ila al-alamil ma'lumat wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ikhwati fillah, hadirin dan hadirat sidang jemaah Aisyah tarawih dan witir rahimakumullah. Mari di kesempatan sangat berbahagianya kita hadapkan hati kita untuk selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan umur kita panjang berkah di bulan suci Ramadan ini sampai ke hari ke-6. Insyaallah besok kita akan jalan pada hari ke-7. Mudah-mudahan juga ruh kita juga mendapatkan kesuciannya sehingga umur kita barokah sejak sebelum Ramadan, pertengahan Ramadan, dan nanti setelah Ramadan pun mudah-mudahan Allah pun akan memperjumpakan kita pada Ramadan yang selanjutnya nantinya. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam sama-sama kita sajikan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita umat manusia dari alam kebodohan, alam jahiliyah, alam tanpa pengetahuan, alam tanpa tauhid, alam tanpa Tuhan, pada alam yang penuh dengan pengetahuan, ketauhidan pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengenali diri kita bahwa kita adalah makhluk bukan khalik. Konsekuensi daripada kita mengenali diri kita sebagai makhluk adalah mengabdi secara tulus hanya kepada sang khalik, yakni Allah Subhanahu wa taala. Posisi kita adalah makhluk, posisi kita adalah hamba, kita bukan sang pencipta. Nah karenanya kalau kita sadari bahwa kita adalah makhluk, kita adalah hamba, maka strata kita di muka bumi ini tetap sama. Kita adalah hamba dan nanti pun kita akan kembali kepada yang menciptakan hamba ini, Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperkenalkan Tuhan kepada kita sehingga kita mengenali diri kita dan mengenali Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar kalau kita memperbanyak salawat kepada baginda Rasul sebagai bentuk rasa terima kasih kepadanya atas pu yang kepada Rasulullah sehingga kita tercerahkan. Mudah-mudahan kita juga akan tercerahkan sampai nanti di akhir zaman dan di akhir masa serta nanti di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat sidang jamaah Aisyah tarawih dan witir rahimakumullah. Saat ini kita berada di bulan suci. Bulan suci ini disebut dengan suci adalah karena kita ingin menyucikan diri kita. Berapa banyak dosa-dosa yang telah kita lakukan sebelum Ramadan, betapa banyak kesalahan yang kita lakukan sebelum datangnya bulan suci ini. Nah ketika kita berada pada bulan suci ini sungguh sangat dhaif kalau kita juga masih melakukan perbuatan-perbuatan di luar bulan Ramadan. Nah karenanya kita harus bisa mendeteksi diri kita yang sebenarnya. Siapa kita yang sebenarnya? Nah karenanya ketika kita bisa mendeteksi bahwa diri kita adalah manusia hamba Allah Subhanahu wa taala yang sedang memasuki fase penyucian diri di bulan Ramadan ini, maka ketika ada noktah dan noda ketika kita lakukan tersebut, maka sungguh sangat merugi kehidupan kita. Maka kita harus bisa menconteng diri kita setiap hari apa yang telah kita lakukan terhadap agama Allah. Setiap hari bagaimana kita bisa menyucikan batin kita, diri kita, otak kita, pikiran kita, jasad kita, dan semuanya. Nah karenanya sungguh sangat merugi ketika kita tidak bisa mengenali apa itu kebaikan dan apa itu penyucian. Maka dalam perspektif Islam atau dalam dunia tasawuf sering disebut dengan tazkiyatun nafas, penyucian diri kita. Maka kita harus bisa mengenal diri kita. Siapa tanyanya sebenarnya? Kadangkala kita tidak sadar posisi kita sebagai hamba, tapi suka mempromosikan diri sebagai khalik. Tanyanya adalah makhluk, tapi kadang-kala kita suka berlagak Tuhan. Jadi sehingga apapun yang kita kerjakan seakan-akan kita yang memiliki otoritas mutlak. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang memiliki otoritas mutlak juga tidak sombong.
kepada hambanya yang benar-benar taat. Tapi Allah akan sombong kepada hambanya tersebut yang murka kepada agama Allah dan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karenanya bulan suci Ramadan ini, kalau kita tidak bisa bermandikan rahmat Allah, kalau kita tidak bisa menggapai maghfirah Allah, pantas kita tidak akan jauh daripada api neraka jahanam, tidak akan mendapatkan itqu minan nar. Nah, karenanya bulan rahmat ini, bulan maghfirah ini, dan bulan terhindarnya kita dari api neraka, kita pun tidak bisa menggapainya. Sungguh sangat-sangat super ultra mega rugi kita di muka bumi ini. Jadi kita ini bukan hamba jadinya. Kita ini bukan makhluk. Tapi tak ubah kita juga seperti setan. Setan adalah makhluk Allah, tapi seakan dia berposisi seperti bukan makhluk. Nah, kalau kita juga seperti itu, kita manusia tapi tidak bisa memposisikan diri kita sebagai manusia, pertanyaannya apa bedanya kita dengan setan? Padahal kita tiap mau sholat, setiap mau makan, kita selalu mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan ketika kita baca Al-Quran, kita berlindung dari Allah, dari godaan syaitan yang terkutuk. A'udzubillahi minasyaitan. Tapi ketika kita berhadapan dengan manusia, kita berhadapan dengan jamaah, kita berhadapan dengan komunitas, justru kadang kita berlagak seperti setan juga. Nah, karenanya bulan suci Ramadan ini bulan tazkiyatun nafsi, untuk bisa memberi kesucian bagi diri kita. Maka yang pertama harus kita lakukan adalah bagaimana kita harus bisa terhindar dari segala perbuatan-perbuatan yang bisa mengotori, yang bisa membuat kita cupa dalam kehidupan kita ini. Maka yang pertama adalah kita harus bisa tahu tentang konsep istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi istighfar ini merupakan salah satu cara yang paling paten untuk bisa mensucikan batin kita, mensucikan jiwa kita. Karena dengan istighfar ini Allah Subhanahu wa taala akan bisa memberikan yang terbaik bagi diri kita. Kita bisa lihat di kitab-kitab. Di kitab tasawuf tersebut ada suatu ketika itu ada hamba Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sudah diceritakan oleh banyak penceramahnya. Tapi ini saya refreshnya saja untuk bisa menyegarkan kembali ingitan daripada penceramah tersebut. Suatu ketika Imam Ibn Hanbal, salah satu imam yang 4 dari mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau adalah seorang qadhi Malikul Adil di negeri Baghdad. Nah, pada saat itu beliau tanpa sadar pada suatu pagi berjalan sehingga dia tidak lagi memakai sendalnya. Kenapa? Karena sudah begitu jauh perjalanan dia, dan dia tidak tahu mau kemana tersebut. Maka dia pergi tanpa tentu arah, dan tiba-tiba dia sampai di balik sebuah gunung. Di situ ada sebuah desa, dan desa tersebut ada sebuah masjid. Masjid yang sudah tua, tidak semegah masjid kita barangkali. Dan kemudian pada saat di bulan Ramadan pada saat ketika dia sholat maghrib, dia tidak tahu, masyarakat tidak tahu bahwa itulah Imam Hambali. Padahal mayoritas daripada masyarakat disebut adalah bermadhab Hambali, tapi mereka tidak tahu kalau yang datang itu adalah pemilik madhab tersebut, imamnya madhab Hambali. Ini artinya bahwa seorang imam besar yang cukup luar biasa ilmunya, dan dia menjadi seorang ulama besar, ternyata pakaiannya biasa-biasa saja, sorbannya juga biasa-biasa saja. Yang ingin saya katakan, ilmu tersebut justru menutupi kesombongannya, ilmu tersebut justru menutupi kemegahannya, ilmu tersebut menutupi tentang kehebatannya. Tawadhu'nya cukup luar biasa. Nah, kita baru S1, kadang-kadang baru S2, katakanlah ada S3 lah, sudah doktor. Nah, ya. Tapi karena dengan doktor tersebut justru lebih tinggi sombong kita dengan doktor tersebut, lebih tinggi angkuh kita dengan predikat doktor atau S1, S2 atau S3. Baru aja pun matan takrib, tapi katanya cukup hayu apa. Kenapa? Kesombongan tersebut. Tapi Imam Hambali yang cukup luar biasa, pakaiannya sederhana, kemudian pecinya luar biasa. Nah, karenanya pengikut madhabnya dia tidak tahu bahwa itu adalah Imam bin Hanbal. Apa yang terjadi? Karena dia pakaiannya seperti itu, akhirnya tidak ada satupun yang mempermen dia, tidak satupun itu yang memperdulikan dia. Setelah salat maghrib, ya sudah, sang imam belum makan pada waktu itu. Akhirnya menjelang Isya, dia pun situ. Setelah Isya, maka tidak ada seorang pun juga yang memperdulikan dia. Akhirnya dia tidur di masjid kecil itu.
Ketika dia sedang tidur, maka ada marbut. Marbut itu istilahnya apa kalau kita di sini ya Bilal. Bilal mengatakan dia syekh. Syekh tersebut itu bukan dianggap sebagai yang memiliki ilmu. Dalam bahasa Arab, syekhon disebut ada 3. Pertama, syekh karena memang tuanya dia. Yang kedua, syekh karena ilmunya. Jadi seorang ilmu hebat, syekh. Itu syekh. Kemudian syekh tersebut memiliki jabatan tinggi di pemerintahan. Kayak wali kota, kemudian bupati, gubernur, dan presiden, itu syekh namanya. Nah, tapi orang-orang memanggil Imam Hambali tersebut dengan syekh karena tuanya. Ruh inta min hadal masjid. Anda ini harus keluar dari masjid. Karena ini bukan tempat tidur. Hadal maqam lasan naum. Ini tempat, ini bukan tidur. Anda keluar saya seperti itu. Dia tidak tahu bahwa itulah imam besar. Dialah Imam Hambali. Sementara yang mengusir dia juga marbut ini juga bermadzhab Hambali. Akhirnya keluarlah Imam Hambali. Karena sudah lapar seperti itu, akhirnya dia ulang alik di pintu antara masjid dengan masjid. Karena dia tidak tahu. Karena itulah dua desa yang cukup jauh dari kota. Dia seorang seorang qadhi malikul adil. Istilah kita adalah ketua MUI lah. MUI di pusat. Akhirnya tiba-tiba di pojok lampoh masjidnya, ada satu rumah gubuk. Di rumah gubuk tersebut ternyata dilihat ada seorang tua di sana, itu yang sudah bolak-balik. Di hampir tengah malam segitu. Maka dipanggil dia, Syekh ta'ala huna. Wahai Syekh, cobalah ke sini. Ya. Kemari dan kemudian tidurlah bersama kami. Dia cuma sendiri situ di gubuk tua tersebut. Maka Syekh Imam Hambali tersebut datang dan kemudian dia dipersilakan oleh sang pemilik rumah, sang pemilik gubuk. Tepatnya pemilik gubuk, bukan rumah. Kalau rumah besar sekali tapi gubuk itu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Dipersilakan minum dan makan apa ada yang seperti itu. Nah, ketika setelah beberapa jam kemudian, maka dipersilahkanlah sang tamu yaitu sang imam tersebut untuk tidur di balai-balai. Kemudian dia ini gawa-gawa seperti membuat dodol. Kenapa? Karena di setiap pagi dia membuat dodol tersebut untuk dibagi-bagikan, untuk dijual ke setiap pasar. Istilah kita sini bak kios gak penduduk yang dodol-dodolnya. Untuk ide timpang utablang taboh, ide timpang put taboh, ide timpang utengkut taboh, gak penduduk benar lah. Maka malam dia. Tapi anehnya, jadi Imam Hambali belum tertidur dan pintunya terbuka sedikit. Maka ketika dia gewat dodol seperti gewat santai tentang gebohongan tepung gebohongan taka gebohongan gula gebohongan gula merah madu, ketika gewatnya terlihat sama sang imam bahwa mulutnya berkomat kamit. Maka dia tidak bisa tidur. Karena tidak bisa tidur maka dia bangun. Sang imam bangun dan kemudian mendekati pemilik rumah ini. Dan dia mengatakan, wahai sang pemilik rumah, sejak tadi saya perhatikan Anda ini selalu komat kamit di setiap ketika menggawa dodoi. Apa yang Anda baca seperti itu? Karena menurut sang imam, jangan-jangan ibaca tehei. Karena itu nanti memet babah kan sifar tak tapi tehei. Wote sangatnya, nyino hana. Paling tidak rob ya. Dan itu pun untuk contoh saja. Nah, kemudian ketika itu maka dikatakan, oh kalau itu saya sejak umur saya 15 tahun ketika balik saya memulazamahkan diri saya untuk mengucapkan kalimat istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Takut kali kalau saya ini berdosa. Maka kadangkala setiap nafas saya yang keluar, setiap nafas saya yang masuk, setiap langkah saya yang saya langkahkan, setiap lipatan tangan saya ketika saya gepal, takut saya bahwa itu ada dosa. Maka karena saking takutnya saya berdosa, saya memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat istighfar. Maka astagfirullahaladzim, astagfirullah, cuma itu saja. Cuma astagfirullahaladzim, tapi itu dimulazamahkan, dibiasakan. Sejak umurnya 15 tahun. Dan sekarang umurnya sudah 60 tahun. Bayangkan, sudah 55 tahun, sudah 45 tahun, dia mengungkapkan kalimat istighfar. Penasaran Imam Hambali dan kemudian mengatakan, lantas ketika Anda memulazamahkan diri Anda dengan kalimat tersebut, apa yang Anda rasakan dan Anda temukan? Maka sang pembuat dodol kue ini dan mengatakan, apa yang saya minta pada Allah Subhanahu wa taala Allah kabulkan. Illal wahid, kecuali satu yang Allah belum kabulkan sampai detik ini. Nah, saat itu pemilik rumah tersebut tertunduk dan menangis.
Ada satu doa yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sampai detik ini. Maka sudah mulai gelisah Imam Hambali dan kemudian mengatakan, apa yang ana doakan dan belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa yang setiap tadahan tangan Anda ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dan sampai sekarang belum diterima doa Anda tersebut? Maka dia menatap sang imam dan kemudian mengatakan, sekarang hanya satu doa saya di setiap ba'da salat. Di setiap qabla naum, sebelum saya tidur dan setelah saya tidur. Kemudian di setiap akhir nafas saya dan di awal nafas saya cuma satu saya minta pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabbi, saya ini adalah manusia Islam. Saya ini adalah bermadhab Hambali. Pingin saya ketemu dengan sang imam, saya akan cium keningnya, saya akan cium pipinya dan saya akan cium tangannya. Bergetar hati sang imam. Kenapa? Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan perjalanan sang imam dari negeri Baghdad yang cukup jauh ke sebuah desa yang super ultra mega jauh dan sangat terpencil. Ternyata Allah hanya mempertemukan dia dengan sang pembaca doa. Ya Allah Rabbi, pertemukan kami, pertemukan saya ya Allah sebelum saya mati dengan sang Imam Hambali. Duduk Imam Hambali dan ini yang terbayang oleh Hambali, ternyata orang yang saya anggap seperti ini dia lebih suci dan lebih mulia daripada saya. Sorban saya besar, rambut saya besar, baju saya jubah. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan bahwa dia itu lebih suci dan lebih mulia daripada saya. Nah, saat itu dia mengatakan, "Ya Syekh, wahai Pak Tua," bahasa kita. "Saya ini adalah Ahmad bin Hanbal. Saya ini adalah Imam Hambali yang Anda rindukan. Dan saat ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan saya. Allah mengangkat kaki saya dari negeri Baghdad yang cukup jauh untuk datang sebuah desa Anda yang paling terpencil, ternyata hanya untuk mengabulkan doa Anda. Anda itu lebih suci daripada saya. Anda itu lebih mulia daripada saya. Saya hanya kopiahnya yang besar. Saya hanya jubah saya yang hebat. Tapi ternyata hati Anda ini lebih mulia dan lebih suci daripada saya. Anda tidak pantas untuk mencium kening saya. Anda tidak pantas untuk mengecup pipi saya. Anda tidak pantas untuk bisa mencium tangan saya. Tapi saya yang paling pantas untuk mencium dan mengecup pipi, kening dan tangan Anda. Sekarang Anda jangan memeluk saya, tapi izinkan tangan kotor ini, tangan hina ini memeluk tubuh Anda yang suci ini. Dia hanya seorang pembuat dodol, tapi Imam Hambali begitu sangat antusias. Sehingga bangun Imam Hambali kemudian dipeluknya cukup berasa dan meneteskan air mata pada saat itu. Kenapa? Karena dawamul istighfar. Dawamul istighfar. Karena dia selalu membiasakan diri untuk beristighfar mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya sekarang ini, setiap solat berapa istighfar yang kita ucapkan? Kalau kita solat di masjid adalah ucapan 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kabeh. Itu pun kalau ada imam mimpinnya. Tapi kalau tidak, sekarang coba berapa kali kita istighfar ba'da shalah atau di setiap perjalanan kehidupan kita. Dan berapa nafas yang kita keluarkan tetapi keluarnya sia-sia tanpa ada permohonan ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Berapa makanan yang masuk ke tubuh kita dan dia masuk sia-sia tanpa ada kalimat istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Dan berapa pikiran yang menerawang dan berpikir tentang rezeki dan berpikir terhadap dunia ini tapi tanpa dibarengi dengan istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Sucikah kita ini? Maka bulan Ramadan ini merupakan bulan tazkiyah, bulan tempat penyucian diri. Maka kalimat yang paling utama dalam untuk bisa membersihkan diri adalah kalimat istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Singkat, padat, tapi begitu cukup luar biasa pahalanya. Karenanya, cobalah sekarang ini. Bagi kita yang tua-tua, bagi kita juga yang sudah uzur seperti itu, maka mulazamahkan, biasakan untuk mengungkapkan kalimat tersebut. Karena kalimat tersebut adalah kalimat yang paling mulia si Allah Subhanahu wa taala. Fadkuruni, itulah bentuk daripada zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Azkurkum, maka Allah pun akan berzikir kepada kita, akan mengingat kita. Nah, karenanya saat kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, dawamkan istighfar, maka cemarut temenak hanalai bawah reyo. Kalau kita mengungkap kalimat istighfar, astaghfirullahaladzim, di setiap kemarahan yang akan kita tumpahkan, maka saat itu mundur kemarahan tersebut. Kenapa? Karena dibunuh, kemudian dikuburkan oleh kalimat istighfar tersebut. Tapi kalau kalimat tersebut hampa, tidak ada dalam diri kita, maka yang ada adalah sebaliknya. Cemarut, menak, memaki, ya. Kemudian kegugap itu memang sudah saudaranya. Tapi ketika kalimat istighfar ini kita dawamkan tersebut, maka yang keluarlah kalimat istighfar, kalimat subhanallah, cuma kalimat la ilaha illallah, kalimat-kalimat yang murni suci
Dan kalimat tersebutlah akan bisa menenteramkan batin kita. Semiskin apapun kita, tapi jangan pernah miskin dengan kalimat tersebut. Sepapa apapun kita, tapi jangan papa dengan kalimat tersebut. Karena orang yang kaya sebenarnya adalah kaya karena berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang miskin adalah meskipun hartanya banyak, tapi dia khala min dzikrillah, khala kosong daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala, kosong daripada zikir pada Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya juga hampa di muka bumi ini. Berapa banyak orang-orang yang banyak hartanya tapi nelangsa hidupnya ketika di akhir hayatnya. Tapi berapa banyak orang-orang yang tarik beca, orang-orang yang mengemis karena dia memulazamahkan diri dengan kalimat zikir tersebut, tapi nyaman tersenyum ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk mencabut nyawanya. Senyum dia. Kenapa? Karena mudah keluar nyawanya. Karenanya rebut bulan Ramadan ini dengan zikir pada Allah Subhanahu wa taala, dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi manusia yang paripurna. Paripurna dalam berfikir, paripurna dalam berzikir, paripurna dalam bertindak, sehingga menjadi kita manusia yang husnul khatimah. Saya kira itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon ampun atas kekhilafan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.